Halo teman-teman, kami dari kelompok 3. Saya Yoga Agustia Erdianto dengan NIM 2511206411. Saya Syahrial Mahnani dengan NIM 25112064 Saya Valentina Dianisa Putri dengan NIM 2511206433. Dan saya Taskia Diana Putri dengan NIM 251120640031. Oke, selamat datang teman-teman di podcast Suara Etika Publik. Balik lagi nih bareng kita. Kita akan ngobrolin isu-isu terkini seputar etika, moralitas, dan tanggung jawab pejabat publik. Nah, di episode kali ini kita akan ngebahas salah satu kasus yang sangat viral dan menggambarkan kasus yang ada di Indonesia, yaitu kasus Ferdy Sambo, mantan Kadif Propam Polri. Nah, betul banget, kasus ini tuh bukan cuma soal hukum atau kriminal biasa, tetapi juga soal moralitas, integritas, dan bagaimana seorang pejabat tinggi itu dapat seharusnya menjaga kepercayaan masyarakat atau publik. Menurut laporan Kompas.com, tanggal 12 Agustus tahun 2022. Kasus ini tuh berawal dari tewasnya Brigadir J di rumah dinas Ferdy Sambo. Awalnya publik dikagetkan karena pihak kepolisian menyebut kejadian itu sebagai baku tembak antar anggota polisi. Tapi ternyata setelah diselidiki lebih dalam, pernyataan itu terbukti rekayasa. Betul banget. Dalam laporan CNN Indonesia pada tanggal 20 Agustus 2022, hasil penyelidikan tim khusus Polri dan juga Komnas HAM menunjukkan adanya indikasi kuat pembunuhan berencana, dan Ferdy Sambo akhirnya ditetapkan sebagai dalang utama di balik insiden itu. Dari situ, masyarakat bertanyakan lagi, kok bisa seseorang yang punya jabatan tinggi di lembaga penegak hukum justru menyalahgunakan kekuasaannya untuk menutupi kebenaran. Yang paling bikin menarik tuh, kasus ini bukan cuma membuka mata soal sistem hukum di Indonesia, tapi juga jadi cermin bahwa besar tentang penyalahgunaan wewenang, pelanggaran etika publik, dan krisis moral di institusi penegak hukum. Apalagi kalau kita lihat dari sudut pandang teori etika, mulai dari etika deontologi, utilitarisme, sampai ke etika tanggung jawab publik. Nah, makanya di episode kali ini kita akan udah lebih dalam gimana kasus Ferdy Sambo ini bisa terjadi, di mana letak pelanggaran etikanya, dan yang paling penting, apa pelajaran yang bisa kita ambil sebagai warga negara dan calon pemimpin masa depan. Nah, jadi buat kamu yang penasaran gimana sih teori etika bisa diterapkan buat memahami kasus besar kayak gini, jangan kemana-mana karena kita bakal bahas dari berbagai perspektif, hukum, moral, dan sosial. Oke, siap-siap ya pegang kopi atau teh, karena pembahasan kali ini bakal seru, mendalam, tapi tetap ringan untuk diikuti. Yuk, langsung aja kita mulai. Oke, jadi see you. Nah, kita akan membahas segmen 1, yaitu jejak kasus dan kronologi. Nah, kasus ini menjadi salah satu peristiwa yang paling mengembangkan hukum di Indonesia pada tahun 2022. Menurut laporan BCC News, Indonesia pada tanggal 15 Agustus 2022. Tragedi ini bermula pada tanggal 8 Juli 2022, di mana Brigadir J atau Nofriansah Yosua Huta Barat ini ditemukan tewas di rumah dinas Inspektur Jenderal Ferdy Sambo di Komplek Polri Duren 3, Jakarta Selatan. Nah, waktu itu polisi menyampaikan bahwa kematian Brigadir J terjadi karena baku tembak antara Brigadir J dengan rekannya sendiri, yaitu Baradae. Versi awal, polisi menyebut Brigadir J lebih dulu menodongkan senjata dan mencoba melecehkan istri Ferdy Sambo, tetapi sehingga Baradae menembak untuk bela diri. Dari situ mulai muncul banyak janggalan, menyoroti sejumlah hal mulai dari waktu kejadian yang tidak jelas, tidak adanya saksi langsung selain Abang Sambo sendiri, hingga tubuh Brigadir J yang menunjukkan banyak luka memar dan tembak yang dinilai tidak sesuai dengan cerita baku tembak. Bahkan keluarga Brigadir J yang melakukan visum ulang di Jambi menemukan luka sayatan dan lebam di tubuh korban.
Dari hasil autopsi pertama yang diumumkan oleh Polri juga tidak dianggap transparan. Tapi setelah autopsi kedua yang dilakukan di bawah pengawasan Komnas HAM dan Komnas Perempuan, hasilnya justru memperkuat dugaan bahwa Brigadir J dibunuh, bukan tewas dalam baku tembak, seperti yang disampaikan sebelumnya. Dan ini laporan ini bersumber dari Tempo.com yang diterbitkan pada 22 Juli 2022. Nah, pada titik ini tekanan publik semakin besar. Investigasi, media, aktivis HAM, hingga masyarakat di media sosial gencar menuntut kejelasan. Mereka mendesak Polri untuk membuka kembali penyelidikan kasus ini karena merasa ada upaya menutupi dalam kasus ini. Kemudian Komnas HAM turun tangan melakukan investigasi dengan penyelidikan data yang dirilis pada Agustus 2022 ditemukan bahwa ada upaya sistematis untuk menghapus barang bukti, termasuk perusakan CCTV di sekitar lokasi kejadian. Selain itu ditemukan juga adanya rekayasa tempat kejadian perkara, di mana lokasi kejadian sempat diatur orang untuk mendukung skenario baku tembak yang ternyata palsu. Menurut sumber laporan Komnas HAM RI Agustus tahun 2022. Penelusuran Komnas HAM ini juga membuka fakta lain. Ternyata Brigadir J tak meninggal di tempat kejadian yang awalnya dilaporkan. Berdasarkan temuan balistik dan forensik, Brigadir J sudah dalam kondisi tak berdaya sebelum ditembak mati. Artinya, kematian itu adalah eksekusi, bukan aksi saling tembak. Sementara itu, Baradae yang awalnya ikut dalam skenario Sambo akhirnya mengakui kebenaran, yang kemudian ditetapkan sebagai justice collaborator atau saksi pelaku yang bekerjasama dengan penegak hukum. Pengakuan Baradae menjadi titik balik dalam mengungkapkan siapa dalang utama di balik pembunuhan ini. Dan yang benar saja, dari pengakuan itu, penyidik menemukan fakta bahwa perintah menembak langsung itu datang dari Verdi Sambo yang saat itu menjabat sebagai Kabid Propam Polri, salah satu jabatan strategis di tubuh kepolisian. Sambo disebut perancang skenario ini adalah sebagai bentuk balasan pribadi terhadap Brigadir J karena ia mengetahui permasalahan rumah tangga yang ada di dalam Verdi Sambo. Setelah serangkaian pemeriksaan dan pengumpulan bukti, akhirnya pada tanggal 19 Agustus 2022, polisi menetapkan Verdi Sambo sebagai tersangka dalam kasus pembunuhan berencana terhadap Brigadir J. Tak lama setelah itu, Sambo diberhentikan secara tidak hormat dari institusi kepolisian, seperti diberitakan di CNN Indonesia tanggal 26 Agustus 2022. Di dalam prosesnya, tidak hanya Sambo dan Baradae yang terlibat, atau pula Barada Rizky Rizal, BKLR, Kuat Ma'ruf, ajudan dan sopir keluarga Sambo, serta Putri Chandrawati, istri Sambo. Mereka semua kemudian turut dijerat sebagai tersangka karena dianggap mengetahui dan ikut dalam rekayasa pembunuhan tersebut. Kasus ini juga membuka tabir tentang kekuasaan dan penyalahgunaan wewenang di tubuh Polri. Seorang jenderal bintang 2 ternyata bisa mengatur narasi, mengarahkan anak buah, bahkan mencoba mengaburkan fakta dengan dalih menjaga nama baik institusi dan keluarga. Nah, momen ini menjadi pukulan besar bagi Polri. Untuk pertama kalinya dalam sejarah, seorang perwira aktif tinggi Polri Nah, di momen ini menjadi pukulan besar bagi Polri, di mana pertama kalinya dalam sejarah perwira tinggi aktif Polri melakukan pembunuhan kepada bawahannya sendiri. Publik pun memandang bahwa kasus ini adalah ujian moral dan transparansi bagi kepolisian Indonesia. Nah, jadi dari sinilah proses hukum panjang dimulai, mulai dari rekonstruksi kejadian, sidang etik, hingga persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Setiap tahapnya itu mendapat sorotan besar dari masyarakat dan media karena dianggapnya mencerminkan sejauh mana sistem hukum kita bisa adil dan terbuka dalam menangani kasus yang melibatkan aparat sendiri.
Bahkan berbagai lembaga seperti LPSK juga ikut terlibat dalam memberikan perlindungan hukum bagi saksi, terutama kepada para dai yang berani bersaksi jujur meskipun berisiko tinggi. Angka ini dianggap penting untuk menjaga integritas proses hukum. Pada akhirnya, kasus ini bukan sekedar soal pembunuhan seorang ajudan. Lebih dari itu, ini menjadi simbol perjuangan menegakkan keadilan di tengah sistem yang sempat dituduh penuh intrik dan kepentingan. Dari tragedi inilah, publik belajar bahwa kebenaran bisa tertutup sementara, tapi tidak akan hilang selamanya. Nah, teman-teman, sekarang kita akan masuk kepada segmen kedua, yaitu nilai etika dan akuntabilitas yang dilanggar. Sekarang, mari kita masuk ke bagian yang sangat penting, yaitu membahas nilai-nilai etika publik dan akuntabilitas yang dilanggar oleh Verdi Sambo dalam kasus yang sempat mengguncang kepercayaan publik kepada institusi Polri. Kita tahu, kasus ini bukan hanya soal tindak pidana pembunuhan, namun juga soal moralitas, integritas, dan tanggung jawab sebagai pejabat publik. Nah, betul banget Yoga. Kalau kita merujuk pada kode etik profesi Polri, tepatnya Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011, nilai pertama yang paling jelas dilanggar adalah integritas. Nah, integritas ini tuh diartikan sebagai sikap jujur, adil, bertanggung jawab, serta menjunjung tinggi kehormatan dan martabat pribadi maupun institusi. Dalam konteks ini, Verdi Sambo sebagai perwira tinggi Polri seharusnya menjadi teladan, namun ia justru menyalahgunakan kewenangan dan rusak kepercayaan publik. Tindakannya memerintahkan dan mengatur skenario pembunuhan menunjukkan bahwa integritasnya itu runtuh, baik secara pribadi maupun sebagai representasi institusi penegak hukum. Ya, integritas yang hancur ini juga berimplikasi langsung pada akuntabilitas publik. Sebagai pejabat publik, Sambo memiliki kewajiban moral dan hukum untuk mempertanggungjawabkan setiap tindakan di hadapan masyarakat. Namun, yang terjadi justru sebaliknya. Menurut laporan Tempo.com, pada 5 September 2022, ia menggunakan jabatannya untuk menutupi kejahatan pribadi dan memanipulasi proses penyelidikan awal. Ini jelas pelanggaran berat terhadap prinsip accountability, karena kekuasaan yang dimilikinya dipakai bukan untuk melindungi rakyat, melainkan untuk melindungi dirinya sendiri dan kepentingan tertentu. Dalam rangka etika pemerintahan, hal ini sebagai abuse of power, penyalahgunaan wewenang demi kepentingan sendiri. Selain integritas dan akuntabilitas, pelanggaran berikutnya yang menonjol adalah nilai transparansi. Kalau kita menengok dari laporan kompas.com yang diterbitkan pada 30 Juli 2022, pada awalnya Polri sempat menutup-nutupi fakta sebenarnya dari publik selama beberapa minggu. Narasi resmi yang disampaikan ke media tidak sesuai dengan fakta yang ada di lapangan. Publik sempat dibuat bingung karena muncul berbagai versi cerita yang saling bertentangan. Padahal transparansi adalah prinsip utama dalam etika publik yang menuntut pejabat untuk bersikap terbuka terhadap informasi yang berkaitan dengan kepentingan umum. Ketika kejujuran informasi digabungkan, maka kepercayaan masyarakat pun runtuh. Dan dampaknya karena memulihkan reputasi institusi tidak semudah memberikan klarifikasi semata. Nah, dan tentu saja nilai keadilan juga menjadi aspek yang paling dilanggar dalam kasus ini. Tindakan menghilangkan nyawa orang lain ditambah dengan upaya yang menghalangi proses hukum yang adil jelas bertentangan dengan prinsip dasar keadilan. Keadilan bukan hanya tentang menghukum pelaku, tapi juga memastikan bahwa setiap orang diperlakukan setara di hadapan hukum. Ketika seseorang pejabat tinggi hukum sendiri yang melanggar prinsip itu, maka rasa keadilan publik benar-benar tergoncang atau tercoreng. Dalam pandangan etika publik ini, menciptakan moral injury atau luka moral yang dialami masyarakat karena kehilangan kepercayaan terhadap penegak publik atau penegak hukum.
Nah, setuju banget. Kalau kita kaitkan dengan nilai-nilai dasar ASN dan etika publik secara umum, pelanggaran ini tuh sebenarnya mencakup hampir seluruh aspek, mulai dari integritas, akuntabilitas, dan transparansi hingga keadilan. Semuanya runtuh dalam satu rangkaian peristiwa. Kalau saja nilai-nilai itu dipegang teguh, tragedi ini mungkin tidak akan terjadi dan citra Polri tidak akan seburuk waktu itu. Betul banget, dan pelajaran yang paling penting dari sisi akuntabilitas kelembagaan adalah bagaimana sistem internal bisa gagal mengontrol perilaku individu yang punya kekuatan besar. Dalam teori good governance, akuntabilitas tidak hanya bersifat personal, tapi juga sistematik. Artinya, lembaga harus punya mekanisme pengawasan dan keseimbangan kekuasaan yang efektif. Jika seseorang Sambo bisa manipulasi sistem, berarti ada kelemahan dalam struktur pengawasan internal Polri itu sendiri. Nah, ya itu benar. Di sini kita melihat bahwa nilai etika bukan hanya tanggung jawab individu, tetapi juga budaya organisasi. Ketika budaya integritas tidak dijaga, maka individu di dalamnya bisa merasa bahwa penyimpangan adalah hal yang biasa atau bukan dilindungi. Padahal etika publik menuntut adanya moral courage, keberanian moral untuk menegakkan kebenaran meskipun itu sulit, bahkan ketika harus melawan atasan sendiri. Nah, kita juga perlu menyoroti bagaimana pelanggaran etika ini berdampak luas, tidak hanya pada korban dan keluarga korban, tapi juga terhadap masyarakat yang menjadi saksi bagaimana hukum bisa dipelintir atau diatur. Ketika aparat penegak hukum justru melanggar hukum, maka kredibilitas institusi negara ikut tergerus. Ini yang disebut sebagai krisis kepercayaan publik, di mana masyarakat menjadi skeptis terhadap semua tindakan penegakan hukum setelahnya, dan butuh waktu lama untuk memulihkan citra tersebut. Kalau kita refleksikan, kasus ini tuh seharusnya menjadi titik balik penting. Etika publik bukan sekedar teori yang tertulis dalam peraturan, tetapi fondasi moral yang harus diinternalisasi oleh setiap pejabat, terutama mereka yang memegang kekuasaan. Karena kekuasaan itu tanpa etika hanya akan menghasilkan penyalahgunaan dan ketidakadilan. Betul banget. Dan di sini kita bisa melihat relevansinya dengan prinsip akuntabilitas moral. Hukum memang bisa menghukum secara formal, tapi akuntabilitas moral adalah soal kesadaran dan tanggung jawab pribadi untuk berbuat benar. Dalam kasus Sambo, pelanggaran moral ini terjadi jauh sebelum pelanggaran hukum, ketika ia mulai menempatkan kepentingan pribadi di atas kewajiban publik. Dan pada akhirnya, semua nilai ini saling berkaitan. Integritas melahirkan akuntabilitas, akuntabilitas mendukung transparansi, dan transparansi memastikan keadilan. Begitu salah satunya runtuh, semuanya ikut goyah. Kasus Sambo menunjukkan bagaimana hilangnya satu nilai etika bisa menjalar menjadi krisis multidimensi, yaitu yang ada moral, hukum, dan sosial. Jadi, kalau kita rangkum, nilai-nilai etika dan akuntabilitas yang dilanggar oleh Verdi Sambo ini mencakup integritas karena berbohong dan menyalahgunakan jabatan atau kekuasaan. Dan yang kedua, akuntabilitas karena tak mempertanggungjawabkan perbuatan secara jujur kepada publik. Dan yang ketiga, terhadap transparansi karena menutupi kebenaran dan memanipulasi informasi yang ada. Dan yang keempat adalah di bagian keadilan karena menghalangi penegakan hukum yang seharusnya objektif. Nah, dampak yang ditimbulkan bukan hanya daripada diri sendiri, tetapi juga pada citra Polri dan kepercayaan publik terhadap sistem hukum kita. Nah, semoga dari peristiwa ini tuh semua aparat dan penegak hukum bisa belajar bahwa jabatan adalah amanah, bukan untuk alat untuk menindas atau melindungi diri. Menegakkan etika publik berarti menjaga kepercayaan rakyat, dan itu jauh lebih penting daripada sekedar menjaga reputasi pribadi. Nah, betul banget Valen. Jadi, di kasus ini seharusnya menjadi momentum untuk memperkuat kembali nilai-nilai etika publik di tubuh institusi negara, khususnya Polri. Nah, terutama bagi mereka yang diberi mandat untuk menegakkan hukum, karena tanpa etika dan akuntabilitas, hukum hanya akan menjadi alat kekuasaan, bukan untuk sarana keadilan.
Oke teman-teman, kita lanjut lagi terhadap analisis berdasarkan teori etika publik. Sekarang kita masuk bagian analisis teorinya. Dalam membedah kasus ini, kita akan menggunakan beberapa perspektif etika publik, antara lain etika deontologis, utilitarisme, dan good governance. Pendekatan-pendekatan ini penting untuk memahami bukan hanya apa yang terjadi, tetapi mengapa tindakan ini adalah salah satu secara moral dan publik. Kita akan lihat bagaimana seorang pejabat publik seharusnya bertindak sesuai moral, bukan sekedar berdasarkan kekuasaan yang dimiliki. Oke, kita mulai dari etika deontologis yang dipelopori oleh Immanuel Kant. Menurut Kant, moralitas suatu tindakan tidak diukur dari akibatnya, melainkan dari niat dan kewajiban moral di balik tindakan tersebut. Prinsip utamanya adalah kategorikal imperatif, bahwa seseorang harus bertindak hanya menurut prinsip yang bisa dijadikan hukum universal. Artinya, kalau tindakan kita dijadikan aturan umum untuk semua orang, apakah dunia akan tetap berjalan dengan baik? Nah, dalam konteks kasus Sambo, sebagai aparat penegak hukum yang memiliki kewajiban moral dan profesional untuk menegakkan hukum secara adil, melindungi masyarakat, serta menjadi teladan integritas. Namun, yang terjadi justru sebaliknya. Kekuasaan yang dimiliki digunakan untuk menutupi kejahatan dan memanipulasi proses hukum. Jika tindakan seperti itu dijadikan prinsip umum, maka keadilan akan runtuh dan kepercayaan masyarakat terhadap hukum akan hancur. Dengan demikian, dari sudut pandang deontologis, tindakan Sambo gagal total secara moral karena melanggar kewajiban dasar sebagai aparat negara. Nah, kalau kita beralih ke teori utilitarianisme yang dipelopori oleh Jeremy Bentham dan dikembangkan oleh John Stuart Mill, ukuran moralitas terletak pada konsekuensi apakah tindakan itu membawa kebahagiaan terbesar bagi jumlah orang yang paling banyak atau tidak. Nah, tujuan akhirnya itu adalah the greatest happiness for the greatest number. Dalam kasus ini, kita bisa lihat bahwa tindakan Sambo tidak hanya menciptakan penderitaan bagi korban dan keluarga, tetapi juga menimbulkan efek domino. Masyarakat kehilangan rasa percaya terhadap institusi kepolisian, muncul keresahan sosial, dan menurunnya moral di internal lembaga penegak hukum. Alih-alih membawa kebahagiaan, tindakannya justru menciptakan ketakutan, kemarahan, dan krisis kepercayaan publik. Kalau kita beralih ke teori utilitarianisme yang dipelopori oleh Jeremy Bentham dan dikembangkan oleh John Stuart Mill, ukuran moralitas terletak pada konsekuensi. Apakah tindakan itu membawa kebahagiaan terbesar bagi jumlah orang yang banyak atau tidak. Nah, tujuan akhirnya itu adalah the greatest happiness for the greatest number. Dalam kasus ini kita bisa lihat bahwa tindakan Sambo ini tidak hanya menciptakan penderitaan bagi korban dan keluarga, tapi juga menimbulkan efek dominan. Masyarakat kehilangan rasa percaya terhadap institusi kepolisian, muncul keresahan sosial, serta menurunnya moral di internal lembaga penegak hukum. Alih-alih membawa kebahagiaan, tindakan ini justru menciptakan kemarahan, ketakutan, dan krisis kepercayaan publik. Kalau ditinjau dari prinsip utilitarian, tindakan Sambo jelas tidak etis. Dia tidak menghasilkan manfaat sosial apapun, bahkan merusak kebahagiaan yang kolektif. Dalam konteks etika publik, hal ini menunjukkan bahwa pejabat publik itu seharusnya menimbang setiap keputusan dari dampaknya terhadap kesejahteraan masyarakat luas, bukan sekedar untuk kepentingan pribadi atau kelompok kecil. Nah, selanjutnya itu mari kita lihat dari perspektif good governance atau tata kelola pemerintahan yang baik. Konsep good governance menekankan 3 pilar utama, yaitu ada akuntabilitas, transparansi, dan supremasi hukum. Ketika 3 hal ini dijalankan dengan benar, lembaga publik akan berfungsi dengan adil, efisien, dan dipercaya masyarakat. Sayangnya dalam kasus ini, ketiga pilar itu dilanggar. Pertama, akuntabilitas. Sambo gagal mempertanggungjawabkan tindakannya secara moral maupun profesional. Ia menyalahgunakan jabatan untuk kepentingan pribadi, bukan untuk kepentingan publik. Yang kedua, ada transparansi. Adanya upaya sistematis untuk menutupi fakta yang sebenarnya.
mengaburkan kronologi kejadian, bahkan mengarahkan bawahan untuk memberi keterangan palsu. Lalu yang ketiga ada supremasi hukum. Prinsip bahwa hukum berada di atas semua orang, termasuk pejabat tinggi, itu justru diabaikan. Dalam praktiknya, kekuasaan justru digunakan untuk melanggar hukum itu sendiri. Dari sudut pandang good governance, tindakan seperti ini sangat berbahaya. Ia menciptakan budaya organisasi yang permisif terhadap penyimpangan dan memperlemah institusi publik secara keseluruhan. Dalam jangka panjang, dampaknya bisa membuat masyarakat apatis terhadap hukum dan pemerintahan. Nah, kalau kita refleksikan lebih dalam, tiga teori ini sebenarnya saling melengkapi dalam menjelaskan pelanggaran etika yang terjadi. Etika deontologis menyoroti aspek kewajiban moral, bahwa sebagai pejabat publik, seseorang harus bertindak bersikap berdasarkan prinsip, bukan kepentingan pribadi. Nah, dari teori utilitarisme mengingatkan kita untuk melihat dampak sosial yang luas, agar setiap keputusan yang membawa manfaat kepada masyarakat. Dan ada teori good governance, yaitu menjelaskan kepentingan sistem dan nilai-nilai tata kelola yang menjamin keadilan serta kepercayaan publik. Kasus ini menunjukkan betapa berbahayanya ketika kekuasaan tidak diimbangi dengan moralitas. Seseorang pejabat publik yang kehilangan arah moral bukan hanya mencoreng nama pribadi, namun mencoreng nama institusi dan menciptakan presiden buruk dalam sistem hukum. Dalam konteks etika publik modern, tindakan Sambo bisa dikategorikan sebagai abuse of power, penyalahgunaan wewenang yang melanggar kebijakan publik. Etika publik bukan sekedar tentang menaati hukum, tetapi tentang menjaga integritas dan tanggung jawab moral terhadap masyarakat. Seorang aparat penegak hukum harus melindungi nilai keadilan, bukan melanggar. Ketika nilai-nilai itu diabaikan, maka yang rusak bukan hanya individu, tetapi seluruh ekosistem kepercayaan sosial. Ini mengingatkan kita bahwa pendidikan etika dan moralitas di lembaga pemerintahan harus diperkuat agar pejabat tidak hanya profesional secara teknis, tetapi juga berkarakter secara moral. Nah, selain itu, dari perspektif sosial, kasus ini tuh juga menjadi cermin bagi kita semua tentang pendidikan kontrol publik, etika publik. Bukan hanya tanggung jawab individu pejabat, tetapi juga sistem yang memungkinkan transparansi dan akuntabilitas. Media, lembaga pengawas, dan masyarakat memiliki peran penting untuk memastikan kekuasaan tidak dijalankan secara sewenang-wenang. Tanpa pengawasan publik, moralitas pejabat bisa dengan mudah tergelincir karena adanya celah kekuasaan dan impunitas. Selain itu, penting juga untuk menumbuhkan budaya organisasi yang etis, di mana keberanian berkata benar lebih dihargai daripada loyalitas buta terhadap atasan. Dalam kasus Sambo, banyak pihak yang ikut terseret karena memilih patuh pada perintah yang salah, bukan pada nilai kebenaran. Nah, pelajaran besar yang bisa kita ambil dari kasus ini adalah bahwa etika publik tidak bisa dipisahkan dari keadilan sosial. Tindakan yang melanggar moral di tingkat individu bisa berdampak sistematik, merusak kepercayaan publik, memperlemah institusi, dan menghambat pembangunan sosial. Ketika masyarakat kehilangan kepercayaan terhadap penegak hukum, maka hukum kehilangan kekuatannya sebagai alat keadilan. Oleh karena itu, integritas harus menjadi fondasi utama dalam setiap jabatan publik. Keberhasilan seorang pejabat bukan hanya diukur dari pencapaian besarnya kayak karirnya, tetapi dari kemampuannya menjaga moralitas dan tanggung jawabnya terhadap masyarakat. Nah,
Sebagai kesimpulan berdasarkan analisis teoris etika, deontologis, utilitarisme, dan good governance, tindakan Sambo jelas melanggar prinsip-prinsip moral, hukum, dan tata kelola pemerintahan yang baik. Kasus ini menjadi pelajaran penting bahwa kekuasaan tanpa moralitas akan melahirkan penyimpangan. Etika publik seharusnya menjadi kompas yang menuntun setiap pejabat akan menggunakan wewenang untuk melayani, bukan untuk merugikan. Kita sebagai warga negara juga harus mengingatkan, mengawasi, dan menegakkan nilai-nilai etika dalam ruang publik, karena pada akhirnya pemerintah yang baik tidak hanya dibangun oleh pejabat yang beretika, tetapi juga masyarakat yang berani menuntut keadilan dan kebenaran.